Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan kembali membagikan mengenai soal-soal yang kemungkinan muncul di P3K nantinya. Jadi, karena kan untuk pendaftaran P3K tahap 3 sudah resmi dibuka ya, teman-teman. Kalian bisa mempersiapkan diri dari sekarang untuk mempelajari soal-soal P3K agar nantinya kalian lebih mantap lagi untuk mengikuti ujian P3K ya, teman-teman. Oh ya, jadi soal yang akan saya bahas ini merupakan FR ya, dari soal P3K tahap 2 dan tahap 1 kemarin ya, teman-teman. Jadi kalian boleh pelajari lagi, siapa tahu akan muncul di soal P3K tahap 3 nantinya. Oke, jangan berlama-lama lagi, yuk kita bahas soal yang pertama. Laki-laki dan perempuan merupakan unsur generasi penerus yang memiliki ikatan abadi. Kalimat tersebut merupakan makna sila. Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi yang mana nih kira-kira teman-teman yang membahas tentang laki-laki dan perempuan itu merupakan unsur generasi penerus yang memiliki ikatan abadi? Ya, jadi yang mencerminkan hal tersebut adalah pada mata rantai dalam simbol tersebut dia berbentuk persegi ya, teman-teman, dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, hal ini ada di sila 2 ya, dan sila 2 adalah ya yang B ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jawaban yang tepat adalah B. Oke, berikutnya soal nomor 2. Warna emas pada burung Garuda Pancasila itu melambangkan apakah A. Kesatuan, B. Kerukunan, C. Keramahan, D. Keagungan, atau yang E. Kesukuan. Nah, jadi kalau untuk warna emas ya di sini yang ditanyakan. Oke, kita bahas satu persatu dulu ya, teman-teman. Jadi pada lambang negara Garuda Pancasila itu menggunakan beberapa warna pokok yang terdiri dari yang pertama itu ada warna merah ya di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai. Nah, kemudian ada warna putih di bagian kiri atas dan juga kanan bawah perisai. Kemudian ada pula warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda melambangkan keagungan bangsa atau keluhuran negara. Kalau yang warna hitam yang ada di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung menggambarkan siklus dan jalinan kehidupan umat manusia dari awal penciptaan hingga akhir kehidupan. Warna alam untuk seluruh gambar itu melambangkan atau menggambarkan semangat dan dinamika kehidupan di alam semesta ini. Warna ini meliputi warna-warna yang menyerupai warna benda dan makhluk hidup yang ada di alam. Nah, jadi warna emas yang ditanyakan ini pada burung Garuda itu yang di sini jawaban yang tepat adalah yang D ya, teman-teman, yaitu menggambarkan atau melambangkan keagungan. Berikutnya soal nomor 3. Pernyataan mengenai pohon tersebut yang ada di gambar ya, maksudnya gambar yang di samping yang berkaitan dengan sila ketiga Pancasila adalah, jadi ini gambar pohon beringin. Apakah A. Akar yang menjalar melambangkan luas wilayah Indonesia, B. Daunnya dapat diolah menjadi pakaian atau kebutuhan sandang masyarakat Indonesia, C. Menghasilkan buah yang dapat diolah menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia, atau yang D. Batang yang kuat dan daun yang lebat dapat dijadikan tempat berteduh oleh berbagai macam suku bangsa. Nah, jadi untuk jawaban yang tepat di sini untuk pernyataan mengenai pohon beringin yang merupakan berkaitan dengan sila ketiga Pancasila ya.
Nah, yang ini kan kalau untuk sila Pancasila yang ketiga itu, pohon beringin itu merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin daun yang lebat dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan itu sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan agar mereka merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan tentang persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin ini melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda yang ada di Indonesia. Jadi meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila ini. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D yaitu batang yang kuat dan daun yang lebat dapat dijadikan tempat berteduh oleh berbagai macam suku bangsa. Oke, kita ke soal berikutnya. Berdasarkan makna yang dikandungnya, pohon beringin yang rimbun bermanfaat sebagai tempat berteduh berbagai apakah A. hewan, B. tumbuhan, C. kepentingan, D. suku bangsa dan budaya, ataukah yang E. politik. Nah, yang tadi ini sudah dibahas ya teman-teman, tentang apa sih makna dari rimbunnya dari pohon beringin ini. Nah, tentunya itu digunakan untuk berlindung berbagai suku bangsa dan budaya yang ada di Indonesia yang bermacam-macam sukunya ya teman-teman. Jadi semuanya bisa berlindung di bawah pohon beringin yang rimbun ini. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Oke, sebelum kita membahas soal berikutnya, kita bahas dulu satu persatu dari sila Pancasila. Yang pertama itu tentang sila pertama. Sila pertama ini adalah bintang emas, merupakan simbol dari sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Kemudian latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Nah, kemudian untuk sila yang kedua yang menggambarkan mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang dari laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan tentang perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan ya. Nah, kemudian untuk sila ketiga ini adalah pohon beringin, merupakan simbol dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin, daun yang lebat dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin ini juga memiliki akar tunggang yang kuat menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara untuk sulur-sulur dari pohon beringin ini melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda. Jadi meskipun agama, suku maupun keturunannya berbeda-beda, tapi itu tetap bangsa Indonesia ya. Nah, berikutnya tentang sila keempat. Ini lambangnya adalah kepala banteng ya, merupakan simbol sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng ini diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang sedang berkumpul berdiskusi dan juga bermufakat. Nah, sila yang terakhir yaitu sila keempat. Ini gambarnya adalah atau lambangnya adalah padi dan kapas ya, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ini ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan hidup dengan nyaman. Soal berikutnya,
Hubungan simbol dan makna Pancasila yang sesuai dengan sila pertama adalah apakah A. Melambangkan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, B. Melambangkan tempat bernaung segala macam suku, bangsa, dan budaya, C. Melambangkan tradisi masyarakat Indonesia yang suka berkumpul, D. Melambangkan salah satu sifat Tuhan yang selalu menerangi kehidupan manusia, ataukah yang E. Sesama manusia harus saling selaras, bersinergi, dan saling membantu. Nah, di mana nih? Dari kelima opsi ini yang kira-kira itu melambangkan tentang hubungan simbol dan makna Pancasila sesuai pada sila pertama. Nah, kita lihat dulu ya, yang A itu melambangkan kebutuhan pokok manusia Indonesia. Nah, kalau untuk kebutuhan pokok ini tentunya ada di sila kelima ya, yaitu lambangnya padi dan kapas. Yang B itu melambangkan tempat bernaung segala macam suku, bangsa, dan budaya. Nah, kalau yang ini tempat bernaung itu adalah pohon beringin, di mana pohon beringin ini lambangnya ada di sila ketiga. Yang kemudian C melambangkan tradisi masyarakat Indonesia yang suka berkumpul. Nah, untuk yang suka berkumpul ini, bermufakat ini ada di sila keempat, yaitu kepala banteng. Nah, yang D melambangkan salah satu sifat Tuhan yang selalu menerangi kehidupan manusia. Nah, yang ini untuk sila pertama sudah betul ya, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi yang paling tepat di sini sudah kita dapat jawabannya adalah yang D ya teman-teman, yang menggambarkan tentang sila pertama, yaitu bintang yang bercahaya. Nah, kemudian yang E, kalau yang E ini dia tentang sesama manusia harus saling selaras, bersinergi, dan saling membantu, itu adalah yang rantai ya teman-teman. Lambangnya untuk yang E ini yaitu di sila kedua. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Jadi untuk soal-soal ini kebanyakan tentang Pancasila ya teman-teman. Nah, kemudian berikutnya lagu yang menggambarkan kebanggaan sebagai anak Indonesia terhadap negara dan kekayaannya merupakan makna yang terkandung dalam lagu apakah A. Desaku, B. Tanah Airku, C. Aku Anak Indonesia, D. Indonesia Pusaka, atau yang E. Bagimu Negeri. Oke, kita bahas satu persatu tentang kelima lagu ini dulu ya teman-teman, untuk mengetahui apakah lagu ini yang menggambarkan tentang soal yang ditanyakannya. Oke, untuk lagu dari Tanah Airku, untuk lagu Tanah Airku ini, makna dari lagu ini mengisahkan tentang kecintaan si penyanyi terhadap tanah airnya ya. Tanah air yang selalu terkenang dalam hidupnya dan tidak akan dilupakannya. Si penyanyi juga pernah berkunjung ke berbagai tempat yang terkenal di dunia, namun hanya kampung dan rumahnya yang bisa membuatnya senang. Nah, kemudian kalau untuk lagu Desaku, makna dari lagu Desaku ini mengingatkan kita akan keadaan sebuah desa yang masih asri, tempat kelahiran yang kita banggakan, tempat kita menetap bersama ayah dan ibu kita, tempat kita merasakan keriangan semasa kecil kita. Jadi tentang itu ya kalau untuk lagu Desaku ini. Nah, kemudian lagu dari Aku Anak Indonesia. Makna dari lagu Aku Anak Indonesia ini, lagu ini bermakna sebagai anak Indonesia, kita harus bangga terhadap negara dan kekayaan yang kita miliki. Persatuan dan kesatuan dari bangsa ini juga harus dilakukan seluruh masyarakat Indonesia keseluruhannya. Nah, itu maknanya. Kemudian kalau untuk lagu Indonesia Pusaka, ini maknanya Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya ya untuk selamanya. Jadi ini tempat kita lahir, kita hidup hingga akhir hayat kita. Jadi di sini juga menggambarkan tentang keluasan kekayaan yang dimiliki oleh tanah air kita Indonesia. Nah, sedangkan untuk lagu Bagimu Negeri ini lagu untuk negeri kita yang dimana kita rela berkorban demi bangsa Indonesia, demi tanah air kita. Itu makna dari lagu Bagimu Negeri ini ya teman-teman. Nah, jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulannya bahwa yang menggambarkan kebanggaan sebagai anak Indonesia itu ada pada lagu yang D, Indonesia Pusaka, karena di situ menggambarkan tentang luasnya serta kekayaan negeri ini serta bangganya kita sebagai bangsa Indonesia itu sendiri ya.
Oke, berikutnya kita melangkah ke soal berikutnya. Ini tentang pengetahuan ya teman-teman. Tadi kita membahas tentang Pancasila. Berikutnya ini tentang fungsi organ mata. Berikutnya, fungsi organ mata yang bertanda X adalah, jadi kita lihat pada gambar ini ada yang ditandai X. Kira-kira itu bagian apa ya teman-teman pada bagian mata? Apakah A memberikan warna mata? Apakah B memfokuskan cahaya yang masuk ke mata? Apakah D mengatur cahaya yang masuk? D meneruskan cahaya dilaporkan ke mata melalui saraf mata? Ataukah yang E meneruskan cahaya yang masuk ke mata? Jadi kita tahu dulu bagian ini apa sih sebenarnya yang ditandai X ini pada mata. Oke, jadi pada gambar ini yang ditunjukkan untuk bagian X-nya ini disebut dengan retina ya teman-teman. Nah, kemudian kita ketahui dulu apa sih fungsi dari retina ini. Jadi kalau untuk yang memberikan warna mata itu bukan retina, tapi disebut dengan iris ya pada bagian mata. Kemudian yang memfokuskan cahaya yang masuk ke mata itu adalah lensa di bagian depan ya. Kemudian mengatur cahaya yang masuk itu adalah pupil. Yang D meneruskan cahaya dilaporkan ke mata melalui saraf mata, itulah disebut dengan retina. Jadi bagian yang tepat ini adalah yang D ya teman-teman. Meneruskan cahaya dilaporkan ke otak melalui saraf mata. Sedangkan untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata itu disebut dengan kornea ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Pak Singgi akan mengajarkan materi perkalian dengan meminta peserta didik mengulang-ulang perkalian bilangan 1 sampai 10 agar cepat hafal. Nah, metode mengajar yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah teori dari, jadi ini dia menggunakan teorinya itu peserta didik diminta untuk diulang-ulang ya. Nah, kira-kira dari kelima teori ini yang mana nih teorinya itu meminta untuk melakukan pengulangan terus-menerus terhadap materi yang diajarkan. Apakah A. Vygotsky, B. Thorndike, atau C. Brose, D. Piaget, atau yang E. Harrell. Nah, jadi sorry ya kalau misalnya kayak pelafalannya atau penyebutannya itu salah ya teman-teman, kalian boleh koreksi, tapi yang jelasnya kalian paham lah yang mana nih yang kira-kira dari kelima metode ini yang merupakan teorinya itu melakukan pengulangan. Nah, oke. Jadi untuk yang kita bahas ya satu persatu. Jadi kalau Harrell itu dia melakukan atau memulai pembelajaran itu dengan masalah. Jadi anak melakukan proses berpikir itu tentang pembagian dan diakhiri dengan siswa mendapatkan pemahaman. Kemudian untuk Vygotsky, metodenya itu dia melakukan percobaan dengan memulai materi baru dengan menguatkan pemahaman pada materi sebelumnya ya. Kemudian kalau untuk Thorndike ini dia melakukan pengulangan materi dari berbagai latihan soal. Nah, jadi di sini kita bisa tahu yang melakukan pengulangan atau kata kuncinya kalian lihat ya, mengulang-ulang. Nah, yang melakukan metode dengan ini, mengajarkan metode ini dengan melakukan pengulangan itu adalah yang B ya, yaitu Thorndike. Kemudian yang C ini metodenya itu siswa diajak praktek untuk memperkuat pemahaman siswa. Sedangkan kalau untuk Piaget yang D menggunakan media pembelajaran itu yang sesuai dengan tingkat kognitif siswanya ya. Jadi di sini kita bisa tarik kesimpulan jawaban yang tepat adalah Thorndike ya teman-teman. Oke, demikian untuk soal FRP3K hari ini ya teman-teman. Silahkan kalian pelajari, semoga soalnya nanti masuk lagi ketika kalian ujian di P3K tahap 3 dan semoga hasilnya memuaskan sesuai dengan yang kalian harapkan dan lulus ya teman-teman, tentunya itu harapan kalian dan harapan kita semua. Oke, terima kasih yang udah nonton dan tidak skip iklannya. Makasih banyak yang sudah support dan jangan lupa juga untuk melihat video lainnya yang sudah pernah saya upload, baik itu tentang soal-soal maupun tutorial ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.